Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, memang pasca dibekukan aplikasi WorldCoin oleh Komdigi, kantor cabang World di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat sudah tutup. Ya, meski begitu masih banyak warga yang berdatangan untuk melakukan verifikasi data. Beginilah kondisi kantor World di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kantor yang baru beroperasi 1 pekan ini kini ditutup pasca dibekukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Meski telah ditutup, sejumlah warga masih mendatangi kantor ini. Petugas dari Kelurahan Durenjaya juga mendatangi ruko tersebut pasca viral di media sosial. Menurut warga, untuk mendapatkan uang tunai dari aplikasi World, mereka cukup menukarkan koin yang diterima. Sebelumnya, mereka harus melakukan pemindaian retina mata dan verifikasi wajah melalui perangkat digital kamera. Barulah aplikasi tersebut dapat digunakan dan warga bisa dapat menukarkan koin. Nah, itu ada nilai saldonya, Bang? Bukan saldo, koin. Cair lagi. Kemarin cair berapa? 260.000. Itu main berapa lama gamenya? Enggak main, enggak apa-apa. Pokoknya 1x24 jam, si koin yang 16 itu bisa kita klaim jadi duit. Walaupun nggak dimainin, tapi si koinnya tetap. Yang penting kita download, ikut pelatihan, ikut nonton ini, 1x24 jam itu udah cair. Sebenarnya pertama curiga, karena dia kan ngambil iris mata kita kan ya. Cuman kan kalau iris mata kita kan, data kita itu nggak bisa digunakan. Kalau iris mata itu buat apa? Kita mati juga nggak apa, kecuali nomor KTP ya, gunaan pinjol segala macam. Di sini tidak minta nomor KTP. Kita nanya ke dia, gimana data saya? Data Bapak aman? Nanti semua data itu dikembalikan ke HP Bapak lagi. Kami tidak menyimpan data apapun dari Bapak. Di aplikasinya kita disuruh apa? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Bisa dapat uang. Scan-nya itu di tokonya langsung apa dari HP doang? Di dalam situ. Oh, di tokonya ya, di tempat berarti ya, bukan dilakukan secara online ya. Oh, oke, siap. Nah, Mbak tugasnya cuma hanya Nge-scan doang. Terus kan pas besoknya udah ngeklaim, tinggal ngeklaim doang. Salah satu kantor cabang World App di Jalan Margonda Raya Beji Depok juga telah ditutup sejak Senin kemarin. Menurut warga yang pernah mendatangi kantor ini, mereka cukup melakukan pemindaian retina mata, menonton video dan dalam waktu 1x24 jam bisa menukarkan koin menjadi rupiah yang ditransfer melalui aplikasi dompet digital. Nah, Pak, itu diapain aja, Pak, di dalam, Pak? Di dalam kita cuma nonton video selama kalau nggak salah 2,9 menit. Habis itu terus kemudian kita verifikasi mata. Nah, setelah verifikasi mata itu kita nonton video lagi tuh untuk dapat penjelasan dari karyawannya mengenai aplikasi itu. Habis itu udah selesai, kita keluar. Paling lama juga 15 menit untuk verifikasinya. Totalnya variatif sih, ada yang 170, ada yang 200, ada yang 250, ada yang kemarin teman saya 308. Keberadaan aplikasi World App ini memang tengah menjadi sorotan, apalagi masyarakat bisa dengan mudah memperoleh uang hingga ratusan ribu rupiah dalam waktu sekejap. Dari Bekasi dan Depok, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca viralnya sebuah ruko yang dijadikan kantor operator aplikasi WorldCoin, serta dibekukannya sementara operasi tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atau TDPSI oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, petugas kecamatan dan kelurahan wilayah Durenjaya serta kepolisian Polsek Rawalumbu meninjau lokasi kantor yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur Kota. Pemirsa, sejumlah aparat pemerintahan melalui perangkat Kecamatan Bekasi Timur dan Kelurahan Durenjaya serta unsur kepolisian Polsek Rawalumbu meninjau langsung kantor World di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin kemarin. Petugas Kecamatan Bekasi Timur mengaku datang ke lokasi tersebut atas perintah pimpinan untuk menindaklanjuti dan mengecek langsung lokasi guna mengurangi keresahan warga terkait adanya fenomena pindai retina ini. Selain aparatur pemerintah, polisi juga meninjau langsung ruko World yang baru disewa sejak 1 minggu lalu sampai Selasa pagi.
Meski kondisi ruko berlantai 2 ini sudah dalam keadaan tutup, namun sejumlah orang silih berganti berdatangan ke ruko tersebut guna memenuhi undangan yang dijadwalkan untuk melakukan verifikasi data melalui scan retina mata hingga rekam wajah. Sebelum pihak Komdigi membekukan operasi sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik melalui aplikasinya, sejumlah warga bahkan mencapai ratusan orang berdatangan silih berganti ke kantor tersebut guna memenuhi undangan verifikasi dan mendaftar baru di aplikasi Word dengan harapan mendapatkan uang secara cuma-cuma, mulai dari jumlah koin yang didapat atau dengan nilai 200 hingga 600 ribu rupiah. Kami kembali ajak berbincang dengan narasumber kami. Amba, tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana tanggapan masyarakat yang sebenarnya mereka pengguna WorldCoin ini. Mereka menyebutkan bahwa memang data mereka diambil, tapi akan dikembalikan kembali data mereka tersebut. Ini gimana nih ya? Apakah memang data tersebut ketika telah disebar bisa kembali lagi atau bagaimana, Mbak? Data digital selalu perpindahan itu bukan secara fisik ataupun secara suatu entity ya, satu benda yang kemudian di-copy pindah dan di sini hilang. Yang namanya data selalu sampai berpindah itu di-copy ke sana, yang di sini dihapus. Oke, nah sekarang kalau dibilang sudah didata di sini kemudian diberikan kepada dia seakan dia punya datanya, yang di sini nggak dihapus bagaimana? Ya, andai kata di sini dihapus bisa di-undelete, bisa dikembalikan lagi, di-recover gitu loh. Nah, tidak mungkin seseorang yang memberikan sudah mengeluarkan uang ya kemudian sekarang mau menghapus datanya sebegitu saja lalu dia dapat apa, kan nggak mungkin. Nah, logika ini yang tidak sampai pada masyarakat. Dia pikir hanya itu mendapatkan mata di identitas mata saja, dan yang pasti selalu adalah iming-imingnya. Ini yang kita paling ngeriin adalah iming-imingnya, sampai dibilang tadi di scan sampai wajah. Padahal WorldCoin itu kan yang pendirinya Sam Altman dan Alex Blania, ya. Itu selalu hanya menggunakan retina, tidak menggunakan scan wajah. Nah, sekarang di sini di retina kemudian scan wajah, ini ada yang menang banyak nih yang penyelenggaranya. Jadi bukan hanya retinanya saja, face recognition juga ya. Karena tadi saya bilang kalau tingkat kegagalan persentase kegagalan identifikasi wajah dibanding retina, bagusan retina. Nah, tapi artinya proyek ini apakah digunakan ada pihak-pihak terselubung gitu yang mengumpulkan data kemudian nanti akan ada dampaknya terutama di masa depan? Ya, itu akan nanti bisa dimanfaatkan sama yang bersangkutan ya. Tetapi kalau kita bicara wajah sekali kita berubah aja, kita lagi cemburu, lagi senang aja, biasanya sudah berubah, diaksesnya susah. Beda sama retina. Orang lagi sedih, lagi retina kan bentuknya begitu-begitu saja. Nggak berubah kan, saya umpamanya kayak sidik jari. Seberapa sensitif sih Abah penggunaan retina mata ini dibandingkan dengan yang lain gitu seperti sidik jari dan lain sebagainya? Retina tuh jalurnya tuh rapat banget ya di sini, dan kemudian identitasnya pasti berbeda satu sama lain. Bayangkan, tetapi retina ini kalau nanti digunakan sebagai aksesibilitas orang untuk identifikasi ataupun untuk masuk ke suatu tempat, ditempel bukan dari jauh loh, dari dekat. Ya, kita dari dekat. Seorang yang sebelum dia ngecek mata dan dia ada sakit mata, orang berikutnya akan jadi sakit mata, langsung semua kena. Ya kan, orang kalau sakit mata aja berjarak aja masih bisa mudah terkena virusnya. Ya kan, apalagi kalau dekat dia dalam satu perangkat yang dibilang ORPS tersebut, dia ngecek di situ, bakterinya masuk ke sana, dicekkan sama orang, ya sudah nyebarnya begitu cepat. Waduh. Penggantiannya nggak cuma 300 ribuan aja, itu sangat besar. Beda dengan jari dan lain sebagainya. Setelah kita dapat, kita tinggal cuci. Selesai cuci tangan, ya kan, kita bersihkan pakai disinfektan, selesai, kita nggak ada apa-apa. Ya kan, kalau mata nggak mungkin habis itu kita cuci mata, habis itu kemudian pakai roto, pakai di sini. Maaf sebut merek, pakai pembersih mata gitu ya kan, pakai pembersih mata. Pas dia lakukan itu kan menjadi tidak nyaman. Lakukan itu. Sementara identitas ini mau digunakan sebagai identifikasi seseorang, ya, ID-nya dia. Pada saat itu dia lakukan, kemudian itu dilakukan secara remote, setiap dia akses dia mesti membawa alat pembersih matanya kemana-mana, jadi nggak nyaman. Tetapi kalau kita bilang tadi untuk akses kontrol, hal itu sangat baik, ya, karena benar-benar tidak mungkin salah identifikasinya gitu.
Dan di negara itu udah banyak sekali, loh puluhan negara, di dunia ini tuh puluhan negara yang terkena kayak gini jadi korban. Kita kan masih yang negara terakhir lah beberapa yang tahu. Oke, Abah mungkin sedikit ini himbauan kepada masyarakat agar juga tidak melakukan hal yang serupa lagi, terutama tadi yang diiming-iminginya adalah uang. Oke, kalau dibilang harusnya menghindari, harusnya udah enggak ya, karena kan sekarang oleh Komdigi sudah ditutup, yang namanya PSN-nya sudah ditutup, situsnya ditutup, aman. Tetapi yang menjadi efek adalah kalau ada orang yang menggunakan ini sebagai gimmick, kemudian disebarkan ke tempat lain, seakan-akan masih institusi yang seperti ini, itu yang bisa jadi terpancing. Satu yang harus diingat sama masyarakat, pertama adalah jangan gunakan mata di sini untuk sebagai identitas kepada publik, selain aksesibilitas diri. Yang kedua adalah tahu masalah resikonya, dan yang namanya identitas mata itu tidak pernah bisa diubah. Ya, jadi sekali itu kesebar kemana-mana, kita tidak bisa lagi mengakui, oh saya nggak ada di Papuasan, itu bukan saya, atau saya tidak ada di Medan. Itu udah bukan jadi penjelasan lagi. Udah kecil lagi, karena identitasnya sangat jelas algoritmanya. Oke, Abah, tentunya kita berharap agar kita dan juga masyarakat di luar sana lebih berhati-hati dalam penggunaan data biometrik kita ya, Abah. Betul. Terima kasih, Abah, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan tentunya ya. Betul sekali Pak Mirsa, ini Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya adalah mengenai anggota Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar kasus produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung obat keras. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.